Jadi buat teman-teman yang sampai detik ini belum menerima bantuan, kalian cek dulu kalian di kategori mana, apakah kalian seorang pekerja. Hey semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini update lagi mengenai bantuan pemerintah teman-teman. Jadi yang terupdate sekarang ada 6 bantuan yang akan diperpanjang sampai tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang sampai detik ini belum dapat bantuan dari pemerintah, pastikan kalian daftar salah satu dari 6 bantuan ini teman-teman. Oke? Jadi seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru tahu channel ini, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate seputar prakerja, kemudian juga bantuan pemerintah, dan juga ada tips dan trik menjadi YouTuber pemula, kemudian cara menekan uang di masa pandemi dari rumah teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan stay tune, oke? Nah teman-teman, jadi kalau kemarin saya info ada 4 ya bantuan pemerintah yang akan diperpanjang di tahun 2021. Sekarang ditambah lagi 2 lagi teman-teman, jadi ada 6 bantuan yang akan diperpanjang sampai tahun 2021. Apa aja itu? Jadi kita langsung screen record di sini teman-teman, karena di sini pun saya akan berikan informasinya berdasarkan data yang ada. Langsung aja teman, jadi biar nggak lama-lama, kita screen record di sini. Oke, nah teman-teman, belum dapat bantuan pemerintah, 6 bantuan ini dibuka hingga 2021. Ini syarat dan cara daftarnya teman-teman. Oke, pemerintah memperpanjang berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. So, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini walaupun sudah menurun tapi masih berdampak buat banyak orang, terutama yang menengah ke bawah teman-teman, karena mereka masih belum bisa bekerja secara optimal dan penghasilannya pun juga masih belum stabil. Hingga tahun 2021, pemerintah akan tetap fokus pada program perlindungan ekonomi nasional yang terdampak akibat COVID-19. Sejumlah program bantuan diberikan pada kalangan pekerja, pencari kerja, pelaku usaha kecil, menengah, dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sejumlah program perlindungan sosial 2020 akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 nantinya dengan total anggaran mencapai 110 triliun rupiah, teman-teman. Banyak banget bantuannya. Semoga ini tepat sasaran dan juga memang berguna buat rakyat Indonesia. Setuju ya? Oke, yang pertama adalah subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 2,4 juta. Jadi syarat yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah kita yang sebagai WNI, kemudian pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu at least sampai bulan Juni 2020 kemarin teman-teman. Dan untuk bulan ini pun dia sudah mencairkan untuk termin yang kedua atau pencari insentif tahap 2 teman-teman. Jadi kalau bantuan ini itu sistemnya 2 kali di bulan pertama sama bulan ketiga. Total ada 2,4. Setiap kali pencairan langsung dapat 1,2 juta. Jadi buat teman-teman yang kemarin termin 1 atau tahap 1 dapat, tahap 2 juga akan dapat di bulan ini. Jadi buat teman-teman tunggu saja dan cek rekeningnya secara berkala, karena harusnya prosesnya juga bertahap teman-teman. Jadi usahakan sebelum akhir November sudah semua dapat yang semuanya dapat di tahap pertama. Oke, dan ini pun akan dilanjutkan di tahun 2021. Kemudian teman-teman, yang berikutnya program Kartu Prakerja ya, program favorit kita teman-teman, karena ini termasuk bantuannya cukup besar, totalnya ada Rp3.550.000. Namun Rp1 juta adalah saldo pagu untuk hanya membeli pelatihan teman-teman. Dan saya infokan juga saldonya akan hangus untuk DCS sampai tanggal 15 Desember nanti. Jadi buat teman-teman pastikan kalian manfaatkan kalau memang kalian menggunakan saldo pelatihannya ya. Prakerja di gelombang 11 terakhir di tahun ini teman, dan tahun depan dipastikan akan lanjut lagi untuk gelombang 12-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum daftar dulu aja. Jika memang sudah dibuka, kalian tinggal klik gabung, jadi nggak perlu daftar dari awal teman-teman. Lanjut, bantuan ketiga teman-teman, itu ada Banpres, BPUM, BLT, UMKM 2,4 juta. Jadi Banpres untuk kita yang punya usaha mikro menengah teman-teman, minimal ada 2 tenaga kerja dan sudah berdiri kurang lebih selama 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang punya usaha, segera daftarkan ini kalian untuk usaha kalian di Dinas Koperasi Kabupaten masing-masing atau melalui bank himbara terdekat teman-teman. Dan untuk bantuan ini akan dicairkan itu melalui Bank BRI ya teman-teman, biasanya ya, untuk bantuannya karena dia merupakan bank himbara milik negara Indonesia. Dan syaratnya pun kalian bisa lihat ya, ID WNI, punya
NIK, memiliki usaha, bukan ASN. Kemudian juga kita tidak sedang melakukan kredit teman-teman, kemudian seperti KUR atau mungkin KTA. Dan juga ini memiliki surat keterangan usaha yang bisa kita minta dari dinas atau dari kepala desa setempat teman-teman, seperti itu. Ini juga lumayan, dapat 24 juta hanya 1 kali teman-teman yang tonton ini. Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah BLT 5.000 per KK non PKH. Jadi ini untuk yang non PKH ya, atau non program keluarga harapan. Jadi ini BST ini bisa kita cek teman-teman, ada juga saya buatkan linknya mengenai cara ngecek BST. Itu cukup dengan modal KTP aja, kalian cek di website resminya Dinas Bantuan Sosial Pemerintah. Jika terdaftar, kalian berhak untuk dapat bantuan itu teman-teman. Jadi nilainya adalah 5.000 per kepala keluarga teman-teman. Jadi nggak setiap orangnya, tapi dihitung per kakaknya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, nah ini ya, ngeceknya dicek bansos.siks.kemensos.id. Kemudian yang kelima adalah PKH. Jadi program keluarga harapan teman-teman. Jadi ini adalah program pemerintah bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, khususnya buat keluarga miskin dengan kategori ibu hamil, kemudian anak usia dini di bawah sampai dengan 6 tahun, pendidikan wajib 12 tahun, kategori penyandang disabilitas berat, hingga kategori lanjut usia. Jadi ini memang dikhususkan buat teman-teman kita atau kita yang kurang mampu, jadi yang benar-benar perlu bantuan untuk bertahan hidup teman-teman, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang keenam adalah kartu sembako teman-teman. Kartu sembako merupakan program yang bertujuan agar rakyat miskin dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Penerima bantuan kartu sembako yakni termasuk dalam program perlindungan nasional ini perlu memastikan datanya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Diharapkan bagi masyarakat yang belum mendaftar dan dinilai layak menerima bantuan pemerintah, maka daftarlah dan manfaatkan kesempatan bantuan dari pemerintah ini. Itu bantuan terakhir dari program pemerintah untuk yang sementara ini diupdate teman-teman sampai tahun depan. Jadi untuk kartu sembako ini dia bentuknya adalah sembako ya, bukan uang. Jadi untuk yang mendapatkannya bisa di desa-desa teman-teman. Jadi untuk bantuannya langsung dikirimkan setiap bulan ke rumah atau mungkin diambil di kantor kepala desa dan dicek untuk ininya, untuk cukup langsung KTP saja biasanya. Jadi buat teman-teman, itu adalah 6 bantuan yang akan diperpanjang sampai tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang sampai detik ini belum menerima bantuan, kalian cek dulu kalian di kategori mana. Apakah kalian seorang pekerja, gaji di bawah 5 juta, kalian ikut yang bantuan subsidi upah. Kalau kalian adalah seorang yang menganggur atau terkena PHK, kalian ikut program kartu prakerja teman-teman. Dan kalau kalian punya usaha kecil yang terkendala karena COVID, kalian bisa mengajukan bantuan UMKM teman-teman. Kemudian kalau kalian keluarga miskin atau mungkin ada tetangga yang miskin, kalian bisa dukung mereka untuk ikut program keluarga harapan. Dan untuk BST itu juga sudah didata tergantung dari KKS teman-teman, atau kartu keluarga sejahtera, KKS ya. Kalian biasanya akan dapat untuk bantuan BST-nya. Lalu kartu sembako biasanya dapat dari kantor desa teman-teman. Kalian bisa cek juga di RT RW atau mungkin di kantor desa kalian untuk didata kalau memang kalian benar pantas dan layak untuk dapat bantuan ini. Kalian bisa mendaftar teman-teman. Jadi buat teman-teman itu infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman, walaupun ya ada bantuan prakerja atau mungkin bantuan dari pemerintah lain, tetap harus berusaha teman-teman, karena saya yakin kita nggak mungkin cukup hanya dari bantuan pemerintah. Kita tetap perlu berusaha, tetap perlu berjuang, tetap perlu bekerja untuk mendapatkan penghasilan lain yang mungkin bisa membantu kita untuk hidup. Walaupun memang menabung belum bisa, tapi ada kita bisa bertahan hidup masa pandemi seperti ini sampai situasinya kembali normal dan bisa bekerja teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, thank you banget udah nonton sampai menit ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, bila bermanfaat silahkan kalian bantu share video ini teman-teman, karena makin banyak teman yang tahu akan makin baik juga buat kita semuanya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan pastikan kalian juga share video ini. Ada question silahkan komen di bawah, dan juga teman-teman kalau mau tahu lagi lanjut mengenai bantuan-bantuan ini sudah saya bahas di video terpisah. Kalian bisa cek di dashboard saya, kemudian cari playlist mengenai bantuan tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan mampir. Jadi itu aja. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.